siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Hai adik-adik semua, Selamat pagi. selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga luar biasa, tetap sehat dan Semangat. yeay. Nah, hari ini adik-adik berjumpa kembali di Bina Iman Anak bersama Miss Vita dan Bu Valen. ya. Nah, hari ini sebelum memulai Bina Iman Anak, mari kita serukan jargon kita terlebih dahulu ya. Bina Iman Anak, berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke. Kita nyanyikan dulu lagu Sekolah Minggu. Ya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap ya, ayo semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Ayo ke Sekolah Minggu. 1, 2, 3. Aku anak-anak sekolah minggu. Aku anak-anak Tuhan Yesus. Berdoa, belajar, itulah hidupku. Membantu orang tua itu pasti. Ayolah kawan, kita bersama selalu pergi ke sekolah minggu. Sip. Nah, adik-adik jangan lupa untuk selalu pergi ke sekolah minggu. Nah, marilah sekarang sebelum kita masuk ke kegiatan Bina Iman kita siapkan hati untuk berdoa. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik siapkan hati untuk berdoa. Ambil sikap siap, ambil sikap doa yang baik. Sudah siap? Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu
atas berkat dan karunia-Mu kepada kami, sehingga hari ini kami dapat berjumpa kembali bersama Miss Vita dan Bu Valen, kakak-kakak pendamping Bina Iman Anak, dalam pertemuan Bina Iman Anak di hari Minggu ini dengan sehat dan keadaan yang luar biasa. Kini ya Bapa, berkatilah kegiatan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Kiranya apa yang nanti akan kami ikuti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat selalu menjadi anak-Mu yang baik hati dan selalu mengasihi sesama kami. Doa ini ya Bapa kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, Miss Vita, setelah Iya, kita boleh. berdoa tadi, hari ini adalah hari spesial bagi gereja Katolik di seluruh Dunia. Hari spesial. Hari spesialnya apa ya, Bu? Nah, hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kristus sebagai Raja Semesta Alam. Nah, adik-adik tahu nggak mengapa Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Raja Semesta Alam? Kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa Yesus Kristus disebut sebagai Raja Semesta Alam? Ada yang tahu atau tidak? Wah, sepertinya belum tahu ya Bu ya? Iya. Nah, supaya tahu jawabannya, kita akan menyimak Injil pada pagi hari ini. Silakan anak-anak simak dengan baik supaya bisa menjawab pertanyaan tadi. Mengapa Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai Raja Semesta Alam? Mari kita simak bersama-sama. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? jawab Yesus kepada mereka, Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu, berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya,
Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah adik-adik, sekarang setelah adik-adik melihat cuplikan dari Injil yang tadi sudah kita lihat bersama-sama, sudah tahu belum jawaban dari pertanyaannya Bu Valen tadi? Apa ayo? Mengapa ya Yesus Kristus disebut sebagai Raja Semesta Alam? Ada yang tahu? Siapa ya yang tahu? Iya, Yesus Kristus disebut sebagai Raja Semesta Alam sebab Yesuslah yang menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Dan Yesus juga yang pada akhir zaman akan memisahkan antara orang baik dan orang yang jahat. Iya betul sekali Miss Vita. Orang-orang baik akan dikumpulkan oleh Tuhan di sebelah kanannya. Yaitu di mana Miss Vita? Di surga, yaitu kerajaan Allah. Sedangkan orang-orang yang jahat akan dikumpulkan di sebelah kiri Tuhan, yaitu di neraka, tempat orang-orang jahat mendapatkan hukuman. Ih, serem ya Bu ya kalau ke neraka Iya. ya Bu ya, menyeramkan. Nah, apa bedanya surga dan neraka? Apa Yuk, ya? kita nyanyikan lagu Kereta Surga. Oke, kita nyanyikan lagu Kereta Surga bersama-sama ya. Oke. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah, adik-adik semua, sekarang Miss Vita mau bertanya. Dari adik-adik semua, siapakah yang memilih ke surga? Angkat tangannya. Mana ya ini? Yang tinggi Yang tinggi angkat tangannya. Oh ya, Miss Vita dan Bu Valen memilih ke surga. Maka dari itu kami angkat tangan. Nah, namun jika adik-adik memilih ke surga, ada syaratnya loh. Ya, syaratnya adalah adik-adik semua harus menjadi anak-anak raja, yaitu anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus, bagaimana cara menjadi anak-anak Tuhan Yesus, Bu Valen? Oh, itu anak-anak yang selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Contohnya apa, Ibu? Kalau pada Injil tadi dikatakan bahwa bila Tuhan lapar, kita harus memberinya makan. Bila Tuhan haus, kita harus memberinya minum. Dan bila Tuhan sakit, kita harus menengoknya. Nah, lalu bagaimana
cara memberi Tuhan Yesus makan, cara memberinya minum, dan bagaimana cara kita menengoknya. Sedangkan saat ini kita nggak bisa melihat di mana ya Tuhan itu ya. Iya ya, kita tidak bisa melihat di mana Tuhan Yesus ya. Nah, tapi adik-adik, Tuhan dapat kita jumpai lewat orang-orang di sekitar kita. Artinya, jika ada orang yang menderita, sengsara, dan ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka dari itu disitulah kita memberikan kasih kita kepada mereka seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, misalnya nih adik-adik ya, di rumah kalian bisa membantu kedua orang tua kalian. Kemudian bisa juga berbagi makanan dengan teman-temannya. Ada lagi nih, memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Adik-adik, dari cuplikan video yang telah kita tonton tadi, dapat kita lihat bersama-sama ya, bahwa anak dalam video memberikan mantel kepada anak miskin yang kedini. Nah, Iya, betul sekali. kemudian sekarang Miss Vita mau tanya, apakah anak dalam video tadi sudah termasuk sebagai anak raja atau belum ya? Mengapa? Ya, betul sekali. Anak dalam video sudah termasuk anak raja sebab dia berbuat kebaikan kepada sesama. Artinya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil dan sabdanya. Iya, betul sekali Miss Vita. Tentunya adik-adik di rumah juga mau kan menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tentu mau Ya, dong. mengapa kalian harus menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian? Tentunya supaya kalian tetap menjadi anak-anak raja, yaitu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat mahkota raja. Kita akan membuat mahkota raja dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak alam ya. Oleh karena itu, bahan yang digunakan adalah daun-daun yang sudah berguguran dari batangnya. Nanti kalian boleh berkreasi bentuknya seperti apa, tergantung kreasi adik-adik semua. Oke? Oke.
adik-adik, setelah tadi kita belajar bersama, bermain bersama, berkarya bersama, dan mendengarkan Injil Tuhan bersama-sama, kini saatnya kita berpisah untuk hari ini. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya untuk selalu berbuat kebaikan agar kita tetap menjadi anak raja. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri kegiatan Bina Iman Anak kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Raja semesta alam, kami anak-anak-Mu bersyukur kepadamu atas bimbingan, atas berkat-Mu dalam kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini. Ya Tuhan, senantiasalah selalu menyertai kami anak-anak-Mu dalam berbuat kebaikan, dalam membantu orang tua, dalam bermain bersama teman, dan dalam perjumpaan dengan orang-orang di sekitar kami. Semoga kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah kami dan keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, supaya mereka tetap selalu Engkau berikan kesehatan, terutama dalam situasi wabah ini, supaya semuanya mendapatkan kesehatan dan bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Nah, sekali lagi ya, kita jargon Bina Iman Anak terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Bina Iman Anak, oke, berdoa, belajar, membantu orang tua. Oke, dadah Sampai adik-adik. jumpa.